Yolanda dari PIV. Hari ini saya akan sedikit sharing mengenai cara membuat coaster dari resin. PIV itu apa sih? PIV merupakan salah satu brand based in Indonesia yang memfokuskan diri pada kerajinan produk-produk dari resin. Nah, salah satu produknya adalah coaster. Mungkin ada yang bertanya-tanya, coaster itu fungsinya untuk apa sih? Coaster biasanya digunakan untuk tatakan gelas, atau bisa juga untuk organizer nail art, make up, aksesoris, atau untuk dekorasi rumah. Selain itu, coaster juga bisa digunakan sebagai hadiah maupun souvenir. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like serta subscribe untuk update video tutorial kerajinan resin lainnya. Nah, sebelum saya mulai, akan saya bahas dulu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat coaster. Saya juga akan menyertakan informasi serta link produk yang saya pakai di kolom caption, jadi teman-teman bisa langsung cek ya. Yang pertama adalah cetakan dari bahan silikon. Untuk bentuk dan variasinya tergantung preferensi masing-masing ya. Berikutnya adalah resin dan pengeras resin. Ini adalah resin yang sudah saya campur sesuai dengan rasio yang dibutuhkan. Yang saya gunakan ini perbandingan resin dan pengerasnya adalah 2:1 dalam gramasi. Nanti akan saya praktekkan langsung cara mengukurnya ya. Nah, berikutnya yang dibutuhkan adalah stick es krim. Ini untuk mengaduk resinnya atau zat pewarna nantinya. Kemudian, kita juga membutuhkan cup besar dan cup kecil. Cup besar untuk mengaduk resin, dan kemudian untuk dituang di cup-cup kecil untuk campuran pewarnanya. Nah, untuk pewarnanya, saya menggunakan warna white dan silver dari mica powder, dan juga pink dari pigment paste untuk resin. Nah, untuk pewarna sendiri ada dua jenis memang. Yang pertama adalah mica powder, yaitu yang berbentuk seperti bubuk, dan juga yang berbentuk seperti cairan. Kemudian saya juga akan nantinya menggunakan gold foil. Ini adalah gold foil yang sudah saya sobek-sobek kecil ya. Next adalah pemati api, meskipun punya saya sudah kotor sekali ya. Ini digunakan untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang nantinya akan dihasilkan oleh reaksi kimia dari resin. Kalau kalian tidak memiliki pematik, kalian juga bisa menggunakan heat gun untuk menghilangkan gelembungnya. Jangan menggunakan hair dryer ya, karena meskipun mirip dengan hair dryer, tapi tingkat kepanasannya berbeda. Jadi hair dryer tidak akan mengefek pada resin, tapi kalau heat gun bisa. Nah, berikutnya untuk melindungi kulit kalian, ada baiknya kalian menggunakan sarung tangan berbahan latex atau karet, karena resin merupakan cairan kimia yang jika bersentuhan dengan kulit terlalu lama akan terasa panas. Jadi lindungi tangan kalian ya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menggunakan masker untuk melindungi pernafasan dari zat-zat kimia yang dihasilkan oleh cairan resin ketika resin terkena panas. Saya menggunakan masker respirator karena ini yang saya rasa paling aman karena saya sering membuat kerajinan dari resin. Nah, untuk alternatif, kalian juga bisa menggunakan masker lain yang biasanya digunakan di lab-lab kimia. Nah, kalian siapkan timbangan gramasinya ya. Pertama, tuang resin dan pengerasnya dengan perbandingan 2:1. Jadi, kalau resinnya 80 gram, maka pengerasnya cukup 40 gram saja. Di sini saya agak kelebihan sedikit untuk cairan resinnya. Tapi nggak apa-apa, masih dalam taraf aman kok. Oh ya, tidak semua resin rasionya 2:1 loh. Ada yang 1:1 atau 3:1 dan lain-lain. Jadi kalian bisa memastikan ke sellernya terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu bisa kalian aduk rata selama 2-3 menit sampai resin dan pengerasnya benar-benar tercampur rata. Bisa kalian lihat ya di video ini, gelembungnya mulai bermunculan. Nah, gelembung ini nantinya bisa dihilangkan dengan menggunakan pemati api maupun heat gun. Ini untuk videonya saya cepetin aja ya, biar tidak terlalu lama. Lalu dari cup besar kalian bisa bagi ke cup-cup kecil. Nanti di cup kecil ini akan kita campurkan dengan pewarna yang akan kita gunakan. Dan bila ada kotoran atau debu di resinnya, kalian bisa keluarkan itu dari sekarang ya. Nah, berikutnya saya sudah tidak akan banyak menjelaskan karena menurut saya menuang resin tidak ada aturan yang pasti. Jadi tergantung desain dan preferensi masing-masing, sukanya seperti apa ya. Di sini yang akan saya jelaskan hanya percampuran warnanya, warna apa saja yang saya gunakan itu nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, ini saya menggunakan mica powder berwarna silver dan untuk yang satunya saya menggunakan warna pink ya. Tapi karena saya lihat pinknya terlalu cerah, jadi saya tambahkan juga mica powder berwarna putih. Jadi agar hasilnya lebih ke arah soft pink. Nah, ini
untuk silvernya juga saya rasa karena masih terlalu gelap, nantinya warna silver juga akan saya tambahkan sedikit putih, jadi agar dia terlihat lebih soft. Nah, itu sudah saya tambahkan warna putihnya ya. Kemudian saya juga menuang warna putih ya, kali ini putih aja. Jadi saya menggunakan total 3 warna, yaitu pink, putih, dan silver ya. Untuk menuangnya saya dari bagian dalam ke bagian luar, tapi sebenarnya bebas sih kalau kalian mau menuang dari luar ke dalam juga bisa, dari samping dulu juga bisa, tergantung desain masing-masing. Nah, mungkin awalnya kalau kalian lihat di sini berantakan banget ya. Cuman karena resin itu cair ya, jadi nanti dia akan mencampur sendiri kok ke warna-warna sebelahnya, jadi bisa lebih gradasi. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. Nah, kemudian saya gunakan heat gun untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang muncul pada resin. Jadi resinnya nanti akan kelihatan lebih rapi tanpa gelembung. Next, saya menggunakan gold foil. Saya biasanya gunakan di bagian tengah. Jatuh ke samping. Nah, di bagian tengah ya. Jadi saya letakkan di bagian tengah. Biasanya saya letakkan di akhir-akhir sih gold foil, tapi kalian juga bisa kok kalau mau meletakkan di awal-awal. Nah, untuk warnanya udah kelihatan ya, udah nggak kayak tadi. Jadi udah lebih mencampur warnanya dan jadinya lebih cantik. Kebetulan saya terpikir untuk lebih baik menggunakan silver foil aja daripada gold foil, karena kebetulan saya menggunakan warna lainnya ada silvernya ya. Jadi saya ganti, jadi saya ambil gold foilnya. Kebetulan karena resinnya masih cair, jadi masih bisa dengan mudah diambil. Kecuali kalau resinnya udah mengeras atau udah lengket, lebih baik kalian tidak mengubah apa-apa, karena dikhawatirkan akan merusak bentuk resinnya yang seharusnya sudah hampir jadi ya. Apabila dirasa sudah selesai semua, maka bisa ditutup dengan menggunakan box atau kalau saya tudung saji ya. Saya tutup agar debu-debu tidak masuk ke dalam cetakan resin yang sudah jadi. Dibiarkan selama 6-12 jam ya. Setelah dibiarkan selama 12 jam, resin akan mengering dan menjadi keras. Biasanya saya tambahkan lagi resin bening di atasnya sebagai lapisan kedua agar coaster ini dapat lebih tahan terhadap panas. Tapi langkah ini opsional aja ya. Kalian tidak melakukannya juga tidak apa-apa. Nah, ini hasilnya yang sudah saya biarkan selama 12 jam lagi, jadi sudah benar-benar kering dan keras, jadi sudah siap untuk dilepas dari cetakannya. Nah, untuk yang satu ini sepertinya silikonnya sudah terlalu melekat pada resinnya. Hal ini dikarenakan saya menggunakan pemati api terlalu dekat dengan silikon dan mungkin terlalu lama, sehingga silikonnya justru malah mencair dan lengket pada resinnya meskipun resinnya sudah kering. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan kesalahan ini ya. Pemati api jangan gunakan terlalu dekat pada silikon dan jangan terlalu lama. Supaya hasilnya lebih oke, bagian sampingnya juga kita warna ya. Saya menggunakan marker Posca warna silver. Oke, finally ini hasil akhirnya. Bagian depan dan belakang motifnya berbeda, jadi bisa kalian gunakan kedua sisi ya.
Thank you guys buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan kalian juga bisa menulis komen di bawah ini. Berikutnya kalian ingin melihat tutorial kerajinan resin apa? Nanti komennya akan saya baca dan balas satu-satu. Kemungkinan ide dari komen kalian juga akan saya jadikan bahan untuk next tutorial. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. See you in the next update.